amanat agung, misi, visi dari agamamu, mengkristenkan seluruh bangsa. Saking gilanya untuk mengkristenkan, diperintahkan untuk melakukan penginjilan kepada seluruh makhluk. Nis senjin jo seluruh makhluk, nis senji. Injo dikana makhluk, tiai manusia inji tiai. Nia anjo dikana kongkong, nia ton dikana buaya, kodok, gorila, padalle, pararang, kak belama, anak cuntili. Tidak akurat. Cita harapan dan angan-angan seperti roti kaleng kongguat. Ingat ya. Kang kecilin. Oh ya, dikecilkan dulu, host. Ngeri. Ini baru bangkit ini. Ya, bagus. Syukran. Lanjut. Sekali lagi ya. Sekali lagi, jangan pernah belajar pada pendeta. Jika tekstual Bibel lain mengatakan, percuma tak pernah kau baca, naik komal jadi bahan tertawaan. Banyak jemuran di Bukit Golgota, darilah kayu kulim si daru-daru. Banyak yang naik gangguan jiwa seperti si ulus bertemu hantu. Diskusi harap tenang dan tabah, ketika bernarasi jangan pernah halu. Kalau tidak mau dianggap sampah seperti badut yang tidak lucu. Lagu lawas, lagu keroncong, kalau sekarang lagu dangdutan. Kalau cuma kelas jemaat sombong, naik di komal jadi hiburan. Coba laksanakan yang bisa menurut engkau tahu dan paham isi Bibelmu. Lawan, diskusi, data. Kalau tidak mampu, lawan Bang Zuma, silahkan berak celana. Stay tune. Iya, makasih. Saya kan bicara baik-baik kan ya. Anda bertanya, di Islam itu kok berbeda dengan agama Yahudi? Agama Yahudi kan sudah kujelaskan samamu. Tak bosan kemudian aku menjelaskan gitu loh. Bagaimana di dalam kitabnya orang Yahudi Imamat 1. Itu kan perintah. Perintah yang kemudian harus ditelaah menggunakan akal. Kita ini di luar daripada Bani Israel. Perintahnya jelas. Berbicaralah, katakanlah kepada orang Israel. Apabila seseorang di antara mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah, kata harus ini harusnya kau jadikan sebagai acuan, kurban. Dalam bahasa Ibrani itu korban. Haruslah kemudian kurbannya, apa itu, binatangnya yang dipersembahkan itu adalah hewan. Korbannya itu harus hewan. Sama di dalam Al-Quran juga demikian adanya. Perintahnya itu kurban. Apa kurbannya itu perintahnya hewan. Tadi saya sudah menjelaskan. Al-Quran surah Al-Hajj. Wassalli li rabbika wanhar. Al-Kautsar ayat kedua. Perintahnya kurban, jelas. Nah, lalu di Kristen diajarkan. Contoh seperti data-data yang saya sampaikan tadi kepada saudara. Bahwasanya bagaimana Paulus ini mengorbankan manusia seperti Alexander kepada iblis. Ada dua kesalahan fatal yang terjadi di sana. Yang pertama, kurbannya manusia. Yang kedua, kurban ini dipersembahkan kepada iblis. Sedangkan Tuhan mengatakan jangan kau persembahkan manusia kepada dewa Molok. Itu data di dalam kitabnya orang Yahudi. Tapi kemudian orang Kristen kalau ditanya mencoba untuk sembunyi di mana? Di terjemahan Al-Quran. Padahal jelas sekali nih. Imamat 18 nomor 21, jangan kau persembahkan manusia untuk kau persembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhanmu. Akulah Tuhan. Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena dia menyerahkan, mempersembahkan seorang manusia kepada dewa Molok. Jadi kayak mana ini?
Tuhan sendiri yang akan menghancurkan orang yang mempersembahkan kemudian manusia kepada iblis. Tetapi Paulus mengaku justru mempersembahkan manusia kepada iblis. Dan lagi-lagi Kristen adalah pengikut Paulus. Ayolah kita diskusi pakai ilmu napas sekali-kali. Jangan naik-naik ke sini udah suaranya menjijikkan. Ngotot, bahlul, modal terjemahan. So intelek. Ayolah saudara-saudara Kristen, utamanya pendeta, ayolah. Pendeta jangan karena ada gelar pendeta, pastor, kemudian malu belajar. Mari belajar sama-sama. Ya. Saya belajar menjadi seorang guru, pendeta, belajar sebagai seorang murid. Sini, jangan gengsi. Wah, saya sekolah tinggi-tinggi kok saya yang harus diajarin sama Bang Suma. Bukan kayak begitu. Posisi Anda sebagai seorang pastor, sebagai seorang pendeta, oke. Mengajar jemaat. Karena Anda pernah sekolah untuk mengajak mereka kemudian memberi perpuluhan, menyembah Yesus, ibadah minggu, makan babi, dan seterusnya. Tapi dalam hal ini saya bukan seperti itu. Saya hadir kemudian untuk meluruskan ajaran yang kalian bengkokkan sendiri di dalam Bible kalian sendiri. Gitu loh. Seperti misalnya Yesus begitu kasihnya mempersembahkan darahnya untuk Kristen. Nah, itu terbantahkan semua dengan dalil-dalil yang datang jauh lebih awal dan merupakan bagian dari pengajaran Yesus sendiri. Contoh, Matius 8 nomor 4. Kan itu sederhananya belajar itu kayak gitu. Yesus, ya paman, kamu mengajarkan orang yang sesaman dirimu mengorbankan korban apa? Yesus jawab, baca Matius 8 nomor 4. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Gitu loh. Nah, persembahan yang diperintahkan Nabi Musa, baca Imamat 1 nomor 2 yang tadi. Ternyata Nabi Musa diajarkan oleh Tuhannya untuk mempersembahkan hewan ternak. Lah, Maria itu punya anak, bukan hewan ternak. Cobalah Kristen menggunakan akal sikit-sikit. Apakah anak Maria ini hewan ternak? Kan bukan toh. Hargailah Yesus itu sedikit. Dia itu bukan anak binatang. Dia itu manusia suci. Jika demikian, tidak layak kemudian dia duduk sebagai korban penebus dosa. Yesus itu manusia suci kok jadi korban penebus dosa kalian? Yang menjadi penebus dosa dalam kaidah pengajaran Tuhan kepada Bani Israel, baik menurut Al-Quran maupun menurut kitabnya Yahudi, hewan ternak. Yang dikatakan hewan itu domba, kambing, sapi, lembu, bukan orang, bukan manusia. Inilah susahnya kalau jasad manusia tapi otaknya itu otak cacing. Gak bisa membedakan antara manusia dengan binatang. Yesus manusia disama-samakan dengan domba. Apalah kalian ini? Ya. Terus yang diutus ke sini itu yang kayak buncis. Apa? Kayak gitu, menjijikkan. Letoy kali cara bicaranya. Gini, menye. Belum lepas sih sehingga sandala labaga. Oke, ini Imong sama Nodam, Muslim apa Kristen? Imong, Nodam dibuka mute-nya bro. Muslim apa Kristen? Muslim bang, Muslim. Oh, ada yang mau disampaikan bang? Kita lagi diskusi. Nyimak dulu bang. Oke, siap. Makasih banyak ya. Neng Ambon kalau mau diskusi yang santai ya, pakai ilmu. Ini Imong, Muslim apa Kristen Imong? Dan ini ada ayatnya pun di Al-Quran begini ya, Gurunda ya, teman-teman.
Di surah Al-Hajj itu kan, Al-Hajj 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Wa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyir mujabidin. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Jadi selalu hewan. Oten aja nih yang mempersembahkan anak orang loh. Lanjut. Iya, itu dia makanya kita ini kan menjadi sasaran empuknya mereka. Kita mau dikristenkan, kita mau dijadikan sama seperti mereka dengan berbagai macam metode, dengan berbagai macam retorika, cara sesuai dengan amanat yang ada di dalam Filipi 3 nomor 18. Tentang Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui atau jujur, aku tetap bersuka cita. Tapi umat Islam itu ya nggak bisa diam aja dong. Umat Islam itu harus bangkit, menangkis, menepis, menolak, mengkanter semua pengajaran-pengajaran bullshit yang tidak berdasar kepada pengajaran Tuhan, kan gitu. Kita harus mengkanter itu. Nah, mengkanternya dengan cara yang baik. Tetapi kayak mana kita mau baik kalau yang datang itu seperti yang buncis tadi itu, ingin mencari kemudian kelemahan Al-Quran? Tidak bisa, Cis. Gak bisa, bro. Gak bisa. Kami aja yang paham Quran ini mencari kelemahan tak kami temukan, apalagi kamu. Apalagi kamu cuma tabung gas yang dikasih roh. Gak bisa. Jadi alangkah baiknya, alangkah bijak dan arifnya ketika kamu itu bisa sampai kepada poin kebenaran untuk mengkaji, mengentaskan, menuntaskan, menguraikan semua isi Bible-mu terkait dengan imanmu kepada kami ini yang menjadi sasaran kristenisasi, kan gitu. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk, kan gitu perintahnya kan. Jadikanlah semua orang Indonesia menjadi pengikutku, kan jelas itu dalilnya dalam kitabmu kan. Nah, maka karena itu bekali diri kalian ketika kami bertanya tentang agama kalian, jangan malah membahas tentang Quran. Di Al-Quran ini hanya diperintahkan untuk disampaikan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Diperintahkan aja untuk mengajak. Jadi tidak perlu kau pedalami itu, tidak perlu kau dalami, nggak perlu kemudian kamu menjadikan itu sebagai satu senjata untuk melemahkan iman Islam. Enggak. Silakan Anda tolak. Enggak, kami nggak mau Islam, nggak usah. Ya udah, selesai. Yang Anda harus perjuangkan ini adalah agamamu. Kenapa? Karena agamamu itu diperintahkan untuk diajarkan, untuk dijadikan semua bangsa menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19, jadikanlah seluruh bangsa. Jadikan, kata jadikan itu adalah perintah. Kapan kalian tidak menjadikan, maka kalian berdosa. Karena kalian tidak melaksanakan perintah. Siapa yang tidak menjalankan perintah, maka dia berdosa. Kalau kalian tidak menjadikan kami sebagai Kristen, kalian berdosa. Jangan pernah mimpi masuk surga. Makanya kalian itu untuk menjadikan kami sebagai Kristen, kalian harus menguasai Bible. Jangan sampai kami lebih menguasai Bible Anda daripada Anda sendiri. Oleh karena itu, nggak usah kau bahas-bahas terjemahan Al-Quran. Ada sini ada kontradiksi antara Al-Quran surah Al-Isra. Nggak perlu. Kalau kontradiksi toh Al-Quran itu tidak diajarkan untuk dipaksakan agar kau menjadi beriman kepada Quran. Tak ada paksaan. La ikraha fiddin. Jadi tidak perlu kau bahas-bahas Al-Quran. Kamu tidak suka Al-Quran, ya udah lepas.
Lepaskan. Berbeda dengan perintah yang ada dalam agamamu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadikan. Kalau kamu tidak menjadikan kami sebagai Kristen, kamu berdosa. Karena kamu tidak melaksanakan perintah yang ada di dalam kitabmu, yang konon katanya adalah firman Tuhanmu. Jadikan. Itu perintah loh. Jadikan. Misalnya ada beras, jadikan beras ini menjadi nasi. Barang siapa yang tidak menjadikan beras ini menjadi nasi, maka yang dia makan adalah beras. Ini perintah. Jadi Anda harus mempersenjatai diri Anda untuk bisa mengkristenkan kami. Jadi yang Anda harus kuasai itu adalah Bible, bukan malah Al-Quran yang otak-atik. Tak ada hubungannya. Al-Quran itu Anda mau pelajari atau Anda tidak pelajari, bagi Al-Quran itu tak masalah. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Islam. Wah, nggak ada kayak gitu. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Islam. Barang siapa yang percaya syahadatkan, yang tidak percaya hukum. Nggak ada di Islam kayak begitu, nggak ada. Yang ada malah apa? La ikraha fiddin. Tak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Jadi ngapain kamu bahas-bahas terjemahan, mencari kelemahan Islam? Nggak perlu. Yang harus kau bentengi dirimu itu adalah perintah. Kapan-kapannya kamu tidak mampu mengkristenkan bangsa Indonesia, kamu isinya neraka. Karena kamu tidak mentaati perintah. Karena itu, pergilah Mateteo, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu perintah. Jadi kalau kamu tidak berhasil kemudian mengkristenkan saya dan orang-orang Islam di bangsa Indonesia ini, maka Anda gagal menjalankan perintah. Dengan Anda gagal menjalankan perintah, tempat Anda neraka. Cobalah saudara Kristen. Oleh karena itu kami bertanya kepada kalian, siapa yang ngajarin kalian beriman kepada konsep akidah yang mengajarkan bahwa dosa manusia ditebus dengan mempersembahkan manusia sebagai penebus dosa? Itu dari mana perintahnya? Sedangkan di dalam kitabnya Yahudi, Imamat 20 nomor 3, Imamat 18:21, tidak boleh mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Boleh nggak mempersembahkan darah manusia kepada Tuhan? Dewa Molok nggak boleh kata Tuhan. Nah, kepada Tuhan boleh nggak? Nggak boleh. Mana dalilnya, Bang? Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Amsal 6 nomor 16. Nggak boleh. Gak boleh mempersembahkan darah manusia kepada Tuhan, gak boleh. Lalu kepada siapa darah Yesus ini dipersembahkan? Nah, lihat ajaran Paulusnya. Paulusnya mempersembahkan darah manusia kepada iblis. Itu lebih punya kewajiban pada diri Anda untuk menjelaskan. Ternyata Paulus mempersembahkan darah manusia kepada iblis. Tuh. Pahami itu. Di mana tertulis? 1 Timotius 1 nomor 20, 1 Korintus 5 nomor 5, 2 Timotius 4 nomor 6. Bahkan Paulus sendiri mengakui di dalam tubuhnya ada seorang iblis yang tugasnya menggocok Paulus. Itu. Jadi kalau Anda mengatakan, kenapa Nabi Muhammad memelihara jin? Dalil, tunjuk mana dalilnya? Kenapa di Islam jin itu adalah Islam? Pertanyaan saya balik, kenapa di dalam tubuh Paulus ada setan yang bertugas menggocok Paulus? Saya bacakan dalilnya. 2 Korintus 12 nomor 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan reaksi sendiri, supaya aku jangan meninggikan diri sendiri.
Paulus, tokoh dari Kristen yang mengakui di dalam dirinya ada iblis yang bertugas menggocok. Kayak orang main gaplek, kalah dia gocok. Itu loh. Digocok. Astagfirullah. Iya, Paulus digocok sama iblis. Apa karena itu dia nggak beristri? Kehabisan cairan. Bertanya lo aku. Bertanya lo. Karena di situ dikatakan, untuk itulah aku diberikan seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Maksudnya tidak berdiri kan? Rendah terus dia. OP, matlas. Pantas dia tidak beristri karena dia tidak pernah berdiri. Nah, ini kewajiban kalian untuk mengurai jawaban-jawaban itu supaya kalian bisa menjadikan kami sebagai Kristen. Jangan malah di dalam hadis Bukhari dijelaskan begini, boleh menggauli binatang. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 31 begini. Ngapain kau urusin itu lo? Kamu gak dipaksa jadi Islam lo. Kamu dipaksa mengkristenkan kami. Itu maka kamu harus membekali diri kalian dengan sehebat-hebatnya untuk menangkis dan menjawab semua pertanyaan Bang Zuma, supaya saya jatuh cinta. Supaya saya jatuh cinta kepada agamamu, yang dimana kamu dibebani untuk mengkristenkan seluruh bangsa. Tapi kalau begini gayamu, jangankan kau ingin mengkristenkan dan bisa borok-borok mengkristenkan kami, yang ada jemaatmu nanti menjadi muslim semua aku buat. Gitu loh. Mampus ini di dalil Bibelmu. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Harus kau lakukan itu. Maka ilmumu harus jauh lebih hebat daripada saya. Harus. Supaya saya jatuh cinta kepada agamamu. Karena itu adalah amanat agung, misi, visi dari agamamu, mengkristenkan seluruh bangsa. Saking gilanya untuk mengkristenkan, diperintahkan untuk melakukan penginjilan kepada seluruh makhluk. Nis senjin jo seluruh makhluk, nis senji. Injo dikana makhluk, tiai manusia inji tiai. Nia anjo dikana kongkong, nia ton dikana buaya, kodok, gorila, padalle, pararang, kak belama, anak cuntili, Kutu gerunda. parakang, kutu, kuman-kuman, bakteri, sapi betina, sapi jantan, anak sapi, kakek sapi, tante sapi, sepupu sapi, sapi usia lanjut, sapi yang tidak KB, sapi dan seterusnya. Erok ngasingin jori injiri kau belama. Tenanu pongor punaer ko pakaman jo agamanu. Ce. Nak keping ke buku rasa otakku pikir gitu. Ngapa nak manjo? Untuk itu kau harus mempertahankan akidahmu. Makhluk-makhluk yang ada di Sapiteng harus kau injili berdasarkan perintah kitab Markus 16. Mama Sapiteng. Ya harus. Makhluk-makhluk yang ada dalam kubangan-kubangan itu harus kau injili semua. Nah, ini kau harus mempertahankan dirimu. Yang kau bahas Al-Isra, yang kau bahas istri Rasulullah, yang kau bahas hadis, alamak. Tak ada perintah di Islam, jadikanlah seluruh makhluk menjadi Islam. Tak ada. Al-Quran cuma mengatakan, wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Yang mau kafir, silakan kafir. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Jadi tak perlu kau capek-capek belajar Islam itu, karena kamu nggak dipaksa. Yang harus kau perdalam adalah materi ajaran agamamu, karena ada perintah jadikanlah. Nah, kalau kau tidak menjadikan, kau masuk neraka.
Ayolah saudara Kristen. Pertanyaan saya ulang. Dari mana Kristen ini mendapatkan pengajaran mempersembahkan manusia kepada setan? Tuh, Paulus. dari mana? Nah, Paulus kan? Nah, oke. Paulus bagus. Bu Rahma sudah pintar. Di dalam 1 Timotius 1 nomor 20, Paulus mengajarkan mempersembahkan Alexander kepada setan. Kemudian dia mengajak orang-orang Kristen juga mempersembahkan manusia kepada setan di dalam 1 Korintus 5 nomor 1. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada setan sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Tuh, dalilnya jelas kan? Jelas kan? Jelas. Nah, sekarang ketika Paulus datang, yang tadinya ternyata yang disalibkan bukanlah Yesus manusia yang suci, tetapi seorang yang terkutuk, dirubah bahwa yang mati itu adalah Yesus untuk nebus dosa orang Kristen. Pertanyaan saya, Tuhankah atau setankah yang mau korban darah manusia? Jawab. Setan. Kalau setan jelas sudah terjawab. Tapi kalau Anda mengatakan Tuhan, mana dalilnya, Cak Ayu? Tunjukkan dalilnya. Gak ada kan? Maka benarlah kata Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yukasirun. Itu kata kitab suci saya. Apa artinya ayat itu? Dan teman-teman mereka, yaitu orang kafir dan orang fasik, membantu setan-setan dalam menyesatkan anak manusia, dan mereka teman-teman setan yaitu orang kafir tidak henti-hentinya menyesatkan anak keturunan Adam. Ya, seperti itu adanya. Jadi saya berharap ada dari Kristen yang bisa berdiskusi dengan baik dengan saya malam ini atau subuh hari ini. Silakan. Ya, baik. Ini ada bajak laut, Wahyu sama Slenger, Muslim apa Kristen? Dibuka mute-nya. Dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk saudara host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bertahun-tahun saya mengikuti Bang Zuma, ini baru kali ini saya bisa naik. Alhamdulillah ada satu kesempatan untuk Bang Zuma dan teman-teman Islam yang lain. Salam sejahtera. Baik, Semoga langsung sehat aja selalu. ke poinnya Bang Slenger. Soalnya lagi diskusi. Bang Zuma, saya ada pertanyaan ini. Kebetulan Iya, Bang. untuk si Fulus saya sudah catat apa informasi dari Bang Zuma. Nah, saya mohon karena ini saya menjelaskan ke beberapa saudara-saudara saya masih bimbang karena saya sudah dua memualafkan saudara-saudara saya. Alhamdulillah, cuma beliau tidak mau di forum seperti ini karena malu ya. Nah, ini ada adinda saya di Vivi juga memantau pada saat ini. Mohon dijelaskan untuk Wahyu 51, gulungan kita bermaterai, kemudian Yesaya 29, 12:24 yang pernah dijelaskan Bang Zuma itu, kemudian hubungannya kan dengan Yohanes 16:7, Yohanes 14:16. Jadi mungkin kalau Bang Zuma yang menjelaskan mungkin lebih bisa mantap, bisa merasuk ke hati ya. Semoga bisa mendapatkan hidayah, juga bisa ikut menjadi mu'alaf. Harapan saya seperti itu. Terima kasih untuk semuanya. Monggo kalau diturunkan salam dari Surabaya. Terima kasih Bang Zuma untuk host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi betul, menarik ya. Yesaya 29 itu kita nggak perlu menguraikan. Kita hanya bertanya aja kepada saudara Kristen. Ketika dikatakan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak membaca, yang tidak dapat membaca, dengan berkata, bacalah atau ikra, maka ia menjawab, aku tidak dapat membaca. Tolong, ini nubuah. Apabila artinya sesuatu yang akan terjadi. Nah, pertanyaannya, manakah itu terjadi?
di mana Allah, di mana Tuhan pencipta langit dan bumi kemudian memberikan kitab termaterai, dan orang yang diberi kitab itu berkata, aku tidak bisa membaca. Dan ini satu-satunya kemudian kitab yang ada di tengah-tengah kita yang santer antara Islam Kristen yang tidak bisa kemudian dibaca oleh orang yang mampu membaca. Orang Kristen ini mampu membaca nggak? Mampu. Coba kasih Quran. Bisa nggak dia baca? Nggak bisa. Sekarang orang Kristen mampu membaca? Mampu. Kasih Bible. Bisa nggak dia baca? Bisa. Jadi di sini diterangkan kitab yang tidak bisa dibaca oleh orang yang bisa membaca. Kan gila. Orang Jepang bisa baca Bible? Bisa. Orang Cina bisa baca Bible? Bisa. Orang Thailand bisa baca Bible? Bisa. Orang Indonesia baca Bible? Bisa. Orang manapun baca Bible? Bisa. Tapi ketika mereka diberikan kitab termaterai, orang Jepang yang bisa membaca tadi suguhkan Quran, bisa dia baca? Enggak. Jepang terlalu jauh Bang Zuma. Orang yang moncongnya panjang di Indonesia ini, yang suka menghujat Al-Quran, kasih Quran, bisa nggak dia baca? Nggak bisa juga. Jangan di Jepang, di Indonesia aja. Para penghujat ini bisa nggak baca Quran? Nggak bisa. Artinya bahwa ketika terjadi sebuah pembicaraan di dalam kitabnya orang Yahudi, apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan Iqra, baca, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Nah, sekarang itu terjadi di mana? Nabi mana yang pernah mendapatkan kitab seperti ini? Nabi Musa kah? Kaumnya bisa membacanya. Orang-orang bisa membacanya. Dan itu tidak pernah terjadi. Nabi Musa pernah diperintahkan membaca. Wahai Nabi Musa, ya paman, Iqra, baca. Gak bisa. Gak ada yang di dalam sejarahnya Nabi Musa seperti itu. Daud tak ada. Salomo tak ada. Yesaya pun tak ada. Samuel, Daniel, Harun tak ada. Yesus tak ada. Tapi kalau kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idha shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla. Jelas. Ada yang selain daripada Nabi Muhammad? Tak ada. Subhanallah. Begitu juga kalau ada yang diterangkan di dalam kitab Wahyu berapa tadi? Kitab Wahyu 5, data nomor 1. Aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta sebuah gulungan kitab yang ditulisi di sebelah dalam dan di sebelah luar dan dimaterai dengan 7 materai. Itu juga tak ada. Nggak ada juga. Jadi hendak kemana kita berpijak sebagai orang yang datang belakangan ketika disajikan informasi-informasi di mana hampir seluruh manusia sudah bisa kemudian menggunakan internet, membaca situasi dunia, mendapatkan ilmu dari berbagai macam tempat, kondisi, situasi. Masa masih mau memperbodoh diri? Masih mau memelihara kebencian? Setelah Islam datang kemudian memberikan, menguraikan, menjelaskan tentang kebenaran itu, masih mau juga memperbodoh diri. Sampai pada akhirnya ajal datang.
masuk ke alam kubur, mimpi-mimpi, hayalan-hayalan, angan-angan yang kemarin, mati langsung surga. Mana buktinya? Tak ada. Ayolah saudara, Islam datang kemudian mengajak ahli kitab dan bahlul kitab untuk menuju kepada jalan keselamatan. Itu Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kaidah itu. Ya, saya jelaskan sedikit sebelum diambil alih. Belum ada Kristen kan di sini ya? Masya Allah, Bang Fei, barakallahu fikum. Dijelaskan di dalam Al-Quran ini secara garis besarnya bagi kita pemula untuk belajar tentang dialog lintas agama atau perbandingan agama. Kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 12, apa kata Allah? Walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Itu Al-Quran menjelaskan demikian. Wahai Nabiku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku kabarkan kepadamu melalui Roh Kudus dulu sebelum aku mengutus engkau sebagai khataman nabiyyin, aku pernah memilih dan mengambil perjanjian dengan Bani Israel loh. Aku mengangkat mereka loh. Aku angkat 12 pemimpin di antara mereka. Aku jadikan raja di kalangan mereka. Bahkan aku berfirman kepada mereka loh. Apa kataku kepada mereka? Inni ma'akum. Aku bersama engkau wahai Bani Israel. Tapi apa yang terjadi wahai nabiku? Bima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Tetapi mereka wahai nabiku, kamu tahu, mereka melanggar janji itu. Maka apa yang terjadi? Aku melaknat mereka wahai Rasulku Muhammad. Aku buat hati mereka keras membatu, karena mereka suka mengubah firmanku dari tempatnya. Mereka sengaja melupakan sebagian firman yang telah kuperingatkan kepada mereka. Engkau wahai Nabiku Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali hanya sekelompok kecil di antara mereka yang tidak akan berkhianat. Maka apa kata Allah kemudian? Fa'afu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkanlah mereka wahai nabiku, biarkanlah mereka, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Lalu apakah selesai sampai di situ? Enggak. Allah kemudian mengatakan, wa minal ladzina qalu inna nasara akhazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bih. Wahai nabiku, ketahuilah, di antara orang-orang yang mengatakan kami ini Nasara, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka kemudian melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Syukran Bang Fei. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Lihatlah wahai Nabiku Muhammad, saking bencinya, saking adanya permusuhan di antara mereka, mereka lihat ada ribuan sekte. Kenapa sekte-sekte itu banyak wahai Nabiku? Karena mereka kemudian mengingkari dan melupakan peringatanku, maka aku timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Sampai mana? Sampai di kiamat. Tapi wahai nabiku, aku membekalimu dengan seruan agar mereka bisa terselamatkan orang-orang di antara mereka yang masih ingin mau diselamatkan. Apa seruanku? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira
مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفون عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Wahai ahli kitab, ini loh nabiku, ini loh rasulku, sebagai senjata akhir, senjata pamungkas, berlian yang ada di atas bumi, keindahan yang tak ada tandingannya. Aku berikan kepadamu. Beliau nabiku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kudatangkan untukmu untuk menjelaskan banyak hal yang kalian sembunyikan. Telah datang sungguh kepadamu cahaya berupa Islam dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Aku juga katakan kepadamu, wahai nabiku, seruanku itu juga berupa, aku katakan kepada mereka, kitab yang aku berikan kepadamu yaitu kitab termeterai berupa Quran. Kitab itulah yang aku berikan sebagai petunjuk akhir kepada seluruh manusia yang mengikuti keridaanku kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran yang datang kepadamu, wahai nabiku Muhammad, aku mengeluarkan hamba-hambaku itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinku dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Senjata terakhir yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk anak keturunan Adam alaihi salam, sehingga garisannya, pembedanya kemudian Allah ikrarkan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam qul faman yamliku minallahi syai'a in arada ayyuhlikal masiha bena maryam wa umma wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wal ar wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini simpul terakhir. Apa kata Allah? Sungguh ketika kemudian datang seruanku kepada nabiku Muhammad berupa jalan keselamatan dengan mengendarai Islam dengan kendaraan yang bernama Al-Quran, lalu mereka kemudian mengatakan sesuatu perkataan tentang Isa Al-Masih yang terkait dengan Allah. Apa kata Allah? Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya pencipta langit dan bumi adalah Al-Masih putra Maryam. Kul, katakanlah wahai nabiku Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi Allah? Aku, jika aku hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang ada di atas muka bumi, dan milik akulah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Aku menciptakan apa yang aku kehendaki dan aku maha kuasa atas segala sesuatu. Ini diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Tidak seperti yang tadi, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nah kayak gitu Islam itu enggak. Al-Quran cuman menyeru, ya lal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Itu hanya dikatakan oleh Allah. Wahai ahli kitab, syukran sahabat P, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya berupa Islam dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya. Yang mengikuti aja, yang
Yang tidak mengikuti enggak juga. La ikraha fiddin. Al-Quran hanya petunjuk bagi orang yang mengikuti keridaan kepada jalan keselamatan. Tidak sama seperti yang tadi. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Subhanallah. Jadi saudara-saudara Kristen ini tidak perlu Anda susah payah mana kelemahan di Islam. Enggak perlu kau cari kelemahan, karena tak ada paksaan untuk Anda berislam. Tak perlu. Yang harusnya kamu cari adalah apa kelemahan Bibelku, di mana harus aku tutupi, apa yang harus aku lakukan, upaya apa yang harus aku berikan supaya Islam, supaya agama Kristen ini terlihat sempurna, agar mereka semuanya bisa menjadi pengikut Yesus. Itu yang harus kamu perjuangkan. Ketika Bang Suma menghantam Paulus itu adalah nabi yang mengatakan dia berkata bukan atas firman Tuhan, maka aku harus membackup pernyataan Paulus itu dengan dalil ini. Itu yang harus Anda siapkan. Ketika kemudian Bang Suma mengatakan bahwa Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang menyesatkan banyak orang, maka aku Kristen harus mempertahankan senjata dengan menggunakan dalil-dalil ini. Itu yang harus Anda bekali diri Anda, bukan malah ke Al-Quran. Konon Al-Quran itu membacanya pun tak sanggup, malah kau bahas-bahas Al-Quran. Yang ada nanti jatuhnya kau menjadi penghujat, penista. Habis itu Anda menyalah-nyalahkan polisi. Wah, kalau kami membahas Al-Quran langsung ditangkap loh. Gimana kamu gak ditangkap? Ilmumu gak ada membahas Al-Quran tapi menghujat Al-Quran. Ya ditangkaplah. Hapuskan 300 ayat-ayat Al-Quran. Apa pula? Al-Quran itu adalah dongeng. Apa pula? Membacanya pun kau tak sanggup. Jadi jangan kau gunakan kaidah itu. Yang harus kau perjuangkan adalah Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Baptislah dia di dalam nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus. Itu yang harus Anda perjuangkan, sehingga seluruh orang Islam yang ada di Indonesia ini bisa menjadi Kristen. Pertahankan akidah Anda kemudian. Pertahankan kemudian agama Anda untuk supaya dianut oleh semua orang. Dengan cara apa? Membantah semua argumentasi Bang Zuma dan kawan-kawannya apologet Islam. Kalau Anda menemukan sesuatu yang keliru menurut hitungan tafsiran pengetahuan Anda tentang Al-Quran, ya silakan aja, toh Anda nggak dipaksakan. Yang harus Anda pertahankan ya ini, di mana Anda harus memaksakan. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu paksaan. Itu paksaan. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu pemaksaan, Cak Ayu. Maka dengan konsep pemaksaan ini, di mana kamu mengusung agama kasih, maka agama kasihmu itu harus kau pertanggungjawabkan agar seluruh bangsa bisa melihat dan bisa kemudian mendapatkan pelajaran bahwa Kristen itu adalah betul-betul jalan keselamatan menuju kepada jannah, kepada surga. Tapi saudara, kalau hanya dengan modal seperti ini, mustahile kau bisa menjadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Kenapa? Lah kamu sendiri nggak paham kitabmu. Kamu sendiri nggak paham isi Bibelmu. Ketika saya bernarasi yang kau tanya apa itu tertulis di mana, Cayu? Bagaimana kau bisa mengkristenkan seluruh bangsa? Sedangkan 1 tambah 1 tambah 1 aja kamu nggak bisa jawab. Gimana, Cayu? Jadi percuma aja kemudian kamu itu mempelajari Bibelmu, karena kamu tak sanggup mengkristenkan seluruh bangsa. Orang cuman bertanya sepele aja kalian udah kelabakan. Bagaimana tidak? Kenapa? Fakta sejarah mengukir dengan indah. Umat Islam itu cinta dengan kitab sucinya. Umat Islam itu sayang dengan kitab sucinya. Umat Islam tidur, duduk, berjalan, berbaring dengan kitab sucinya.
siang dengan Al-Quran, malam dengan Al-Quran, pagi dengan Al-Quran, kalbunya dengan Al-Quran, bernapas pun dengan Al-Quran. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Umat Islam memahami kitab sucinya, memahami kemudian bacaan Qur'annya. Begitu salah bacaan ditegur sama yang lain karena mereka cinta kepada kitab suci. Kalau kalian kalian cinta dengan Bible? Nggak ada sedikit pun kecintaan. Nggak ada nampak kecintaan pada dirinya. Anda mengetahui membaca original teksnya aja kagak. Boro-boro original teksnya yang bahasa Indonesia yang direvisi dari tahun ke tahun aja nggak paham Anda itu. Bagaimana Anda bisa mengkristenkan seluruh bangsa sementara Anda sendiri buta tentang Bible, buta aksara Bible kalian itu? Bagaimana Anda bisa kemudian menjadikan seluruh bangsa menjadi Kristen? Gak bisa. Gak bisa. Apalagi sekarang sudah hadir di tengah-tengah kalian Bang Suma. Berat paman, susah. Oh, pendeta bayaran aja pada mencret. Gimana dong? Ya, kesimpulan akhirnya kalian terlanjur Kristen. Pertanyaan lanjutannya adalah, mau tidak kalian belajar? Masya Allah. Wow, Sahabat Masya Bey, Allah. syukur. Bagus lagi. Mau tidak kalian itu belajar? Syukran. Atau mau detik-detik kehidupan di dunia ini mengantarkanmu justru ke neraka? Itulah ya teman-teman, pertanyaan yang sangat-sangat penting dan wajib untuk saudara Kristen jawab. Kenapa kemudian orang Kristen didoktrin dan didogma penebusan dosa dengan menggunakan manusia, dan kenapa implementasi kepercayaan Paulus dengan pedenya mengatakan bahwa dia telah mempersembahkan manusia kepada iblis, dan kenapa dalam diri Paulus itu selalu digocok sama setan. Oh Mama gimana rasanya setan menggocok? Halusinasi. Pening pun Baik, aku. Bang Selenger, gimana Bang Selenger atas jawaban dari Guru dan Jumpa Bang Selenger? Masya Allah, ini udah tumpah-tumpah ini ayat nih, mantap ini. Masya Allah, Masya Allah. Bang Selenger, Ya, alhamdulillah. Nanti biar dipertimbangkan. Kebetulan saya telepon pakai satu HP-nya lagi, masih malu, malah saya suruh naik. Silahkan tanya-tanya gitu ya. Tapi insya Allah nanti pasti akan direnungkan kembali karena sudah mendekati, kira-kira sudah 7.